Shalom, selamat berjumpa kembali pada hari yang indah ini di ibadah anak GKI Blimbing secara online. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berharap pada Tuhan agar ibadah anak minggu ini dapat berjalan lancar dan baik. Tema ibadah anak minggu ini: informasi persembahan. Persembahan dapat anak-anak kumpulkan di celengan persembahan yang sudah disiapkan. Setelah terkumpul, dapat diserahkan ke gereja dengan menitipkan pada orang tua saat ibadah di gereja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Selamat beribadah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Oki. Bu Tika sepertinya happy hari ini ya. Iya, happy karena kita bertemu lagi, berjumpa di sini. Hari ini minggu ketiga ya Bu Tika ya. Minggu ketiga bulan Oktober. Nah, kita bentar lagi mau bernyanyi bersama Bu Oki. Bernyanyi bersama dengan anak kelas besar. Siapa itu Bu Tika, anak kelas besarnya? Ya, Stephen dan Jessica. Iya. Ya, kita mau menyanyi bersama ya anak-anak. Ajak mama, ajak kakak di rumah, papa, atau nenek kakek juga ya diajak bernyanyi untuk sukacita ya. Iya Bu Tika. Lagunya apa Bu Oki? Apa lagunya ya? Lagunya adalah Kasih Yesus Indah, oh Indah, indah. oh indah. Yuk, kita menyanyi bersama. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Bu Tika, Ya, bagaimana tadi penampilan Stephen dan Jessica? ya, Bagus ya. iya bagus. Tadi Bu Tika sambil gerak enggak? Ngikutin Iya, enggak? goyang-goyang. Goyang-goyang ya. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Bu Ya, Tika? sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Ya, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pagi ini mengikuti ibadah anak. Kiranya Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Budika nyanyi lagi yuk. Ayo kita Sebelum kita masuk ke firman ya. Iya. Kita mau nyanyi apa ya? Kita mau menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci. Iya. Anak-anak juga jangan lupa disiapkan dia Alkitabnya ya. Iya. Untuk tema hari ini adalah hati yang mengenal Tuhan. Diambil dari mana, Bu Oki? Seperti yang minggu kemarin masih sama. Oh iya. Dari mana? Mas diambil dari Yeremia. Yeremia. Masih tetap Yeremia anak-anak ya. Yeremia berapa, Bu Oki? Pasal 24. Pasal 24. Ayat 1 sampai 10. Oke, Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 10. Yuk kita nyanyi dulu Budika ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sudah berkeringat Budika ya. Iya. Waktunya kita Mau mendengarkan firman, Bu Oki. Iya. Ya, untuk sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh Bu Yeyen. Nah, Bu Retno bagus ya pujiannya tadi Iya. ya. Kalau kita mau bertumbuh, harusnya kita memang sering Baca membaca kitab firman suci, Tuhan ya, dan juga berdoa. Nah, sebelum kita mau lanjutkan, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau bercerita. Yuk, seperti biasa kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah sertai kami untuk minggu ini. Engkau sudah pimpin kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kami belum bisa bertatap muka, tetapi kami tetap setia untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan,
Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang sakit kiranya Engkau juga mau menyembuhkan akan mereka, sehingga minggu-minggu berikutnya mereka juga dapat berkumpul bersama dengan kami untuk beribadah lewat online. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bu Retno, kita sudah memuji Tuhan. Iya. Sudah mendengarkan Firman. tadi anak-anak Oh, kelas nyanyi besar. bersama Puji bersama Tuhan anak ya. kelas besar. Nah, si Stephen sama Jessica. Jessica. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita, tetapi sedikit kita mau ngulas balik cerita tentang minggu kemarin ya, Iya. Bu Retno ya. Bu Yeyen tahu, pasti mereka semua sudah anak-anak sudah hafal ya Bu Retno ya. Tapi hanya Harusnya. sekedar mengingatkan aja. Iya. Kira-kira masih ingat ceritanya? Masih ingat nggak ya? Bu Retno masih ingat ya ceritanya? Masih ingat lah. Masih tentang? Tentang Ya? Yeremia. Masih tentang Yeremia. Minggu kemarin tentang Yeremia bagaimana tetap masih diproses terus oleh Tuhan. Oleh Tuhan, untuk ya. menjadi yang lebih baik Yang lebih terus. baik. Semakin lama semakin baik. Kemarin diberi contoh seperti seorang bejana. Seorang Tahu nggak seorang sih pembuat anak-anak? bejana. Bejana. Tahu enggak ya bejana ya? Tahu nggak ya kira-kira ya anak-anaknya? Sering ya Bien. Anak-anak sudah sering kali mendengar firman Tuhan tentang bejana dan mereka juga pernah menempel tentang bejana-bejana. Pastinya mereka tahu juga Nah, apa yang dimaksud contoh bejana yang ya. seperti apa membuat periuk. Iya, ya? periuk, Periuk iya. ya namanya ya. Periuk itu semacam apa ya Bu Retno ya? Yang itu dibuat dari tanah liat ya, Yang- dibentuk. Yang bentuknya bundar, yang biasanya untuk orang-orang kalau sekarang jarang kalau di kota ya, Jarang, Bu Retno ya. ya. Yang sering di desa sekarang masih pakai seperti Di desa itu ya. pun sekarang sudah mulai jarang Bu Yayan. Oh, sudah jarang juga Iya. ya. Anu dipakai hanya khusus untuk apa ya? Untuk godok jamu. Wah, iya biasanya yang dari tanah liat, biasanya katanya orang tua-tua zaman dulu bentuknya seperti apa basko panci panci gitu ya. Namanya kayak gendok gitu loh. Ya, Kayak panci. tapi dari tanah liat dan itu katanya orang-orang bagus tuh anak-anak kalau dibuat masak jamu. Iya, iya. Nah, tetapi maksud dari contoh yang kita berikan seperti itu yaitu bahwa bejana itu adalah barang yang sangat rentan. Mudah Dan- pecah ya biayanya. Apa ya? Lembut ya. Lembut. Dari tanah liat yang Tanah dikasih liat, ya. air. Nah, itu susah sekali Susah untuk membuatnya. dibentuk. Iya kan? Bentuknya susah. Jadi kalau membuat itu perlu keahlian yang khusus orang. Betul. Tetapi kira-kira orang yang membuat itu putus asa enggak sih, Bu Retno? Langsung dibuang enggak? Ya, Kalau salah diumek-umek dulu, diumek-umek katanya Bu Retno. Maksudnya diremet-remet dulu. enggak, diremat-remat dulu. Pukul-pukul dulu gitu. Nah, itu kan kadang kalau yang zaman modern sekarang ada yang kayak mesin itu ya Bu Retno ya. Muter. Yang ser gitu itu loh ya. Yang buat jadi bundar seperti tanah liat. Nah, dibentuk. Jadi karena dia sangat rentan, jadi dia gampang rusak anak-anak. Tetapi tukang periuknya nggak putus asa. Sabar Bu Yayan. Sabar sekali. Sehingga jadilah periuk yang sangat Bermanfaat indah dan sekali dan berguna. bermanfaat dan berguna. Ya, anak-anak ya, dicontohkan seperti itu. Nah, gitulah tentang Yeremia juga. Iya. Iya kan Bu Retno? Nah, seperti anak-anak juga kalau makan nasi. Kira-kira Nasi nggak langsung jadi nasi itu. langsung jadi nasi enggak Bu Retno? Iya. Kan tidak ya? Mulai dari apa Bu Yayan? Harus perlu proses. Sebelum jadi nasi itu padi. Ya, sebelum pagi ada Menanam lagi. dulu, mengolah Ya. sawahnya dulu. Sawahnya diolah dulu. Nah, begitulah Tuhan Allah kita ya, Iya. Bu Retno ya. Nah, Allah kita juga membutuhkan proses buat kita. Jadi kita tidak bisa langsung kalau dikasih, kamu nanti tugasnya di sekolah minggu kamu berdoa ya. Iya. Tugasmu berdoa ya. Terus jangan Nggak jawab mau. nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa berdoa. Aku nggak bisa Bu Yeyen, yang lain aja kayak gitu ya. Nah, jadi semua harus belajar, perlu proses. Yakin dan percaya bahwa Tuhan memakai kita menjadi alatnya dan
berguna ya buat Iya. kita semua. Nah, Oke. gitulah sekilas tentang cerita minggu kemarin. Iya. Kita masuk dalam cerita Kita yang akan minggu ini ya, mendengarkan dan melihat tayangan tayangan berikut ini. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah, Wian dan anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan ya tayangan tadi tentang firman Tuhan. Iya, benar sekali, Bro. Menurut di dalam firman Tuhan tadi, kita melihat ada penglihatan Yeremia Ya, yang benar dikasih sekali. oleh Tuhan. Ada berapa Penglihatan itu penglihatan adalah itu?
ada 2 keranjang Bu Yayen. Iya, 2 keranjang yang berisi, berisi buah ara. 2 keranjang yang berisi buah ara. tentunya ada yang Beda-beda Bu Yayen. Beda-beda isinya. kan ya? Yang satu baik, buah aranya bagus-bagus, seger-seger. seger-seger. Oh, Tapi yang satunya lagi, keranjang satunya jelek. busuk. Buah aranya jelek, kering dan busuk mungkin ya Bu Yayen ya. Benar. Itu apa sih maksudnya 2 keranjang? Yang satu bagus-bagus buah aranya, yang satu lagi jelek. Ya. Yang pertama dulu yang bagus, maksudnya apa? Maksudnya adalah orang dan pemimpin dan orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Ya. Dibuang ke Babel. Karena pertama itu karena serangan dari Raja Nebukadnezar. Ya, serangan itu. Tapi yang keranjang yang satunya lagi itu yang buah aranya jelek Yang ya. busuk itu tadi, yang busuk Itu tadi. mereka masih tinggal di Yehuda. Yehuda. Masih tinggal di sana. Baik pemimpinnya ada sebagian dan sebagian juga rakyat Yehuda. Terus gimana lagi? Mereka gini, kalau yang satunya lagi yang baik, mereka merasa berdosa, mereka merasa bersalah Bu Yayen. Wah, kok dibuang ya ke Babel. Ya. Saya berdosa ini. Mereka bertobat Bu Yayen. Tapi yang keranjang satunya lagi, aku ini loh hebat. Aku tidak dibuang ke Babel. Aku masih tetap di Yehuda. Mereka bangga dengan kehebatannya. Dengan kejahatannya. Beda ya dengan yang pertama tadi. Iya. Yang buah aranya bagus-bagus tadi ya. Iya, benar Bu Ratna. Tapi ini harus ada satu hal yang diingat Bu Yayen. Yang satu itu yang dibuang ke Babel itu ada janji Tuhan yang indah. Oh, luar biasa ya Bu Ratna. Tuhan bilang gini, aku akan menjaga mereka. Loh, hebat ya. Hebat ya, Tuhan Di masih tanah mau buangan, ya. Iya, di tanah buangan. Mereka nih, Tuhan gini, aku akan menjaga mereka yang dibuang ke Babel. Tuhan masih sayang, bagus Bu Retno ya. Karena mereka sudah bertobat Bu Yayen. Iya. Tapi yang tadi sombong tadi Bu Yayen, yang jelek-jelek tadi, Itu kira-kira itu dibuang nggak ya nanti Bu Retno ya? mereka tidak dibuang toh. Tidak tapi dibuang ya? Enggak ya? dibuang. Tapi mereka sengsara Bu Yayen. Kasihan. Sengsaranya gimana? Mereka pertama, aku tidak bersalah. Aku tidak berdosa. Jadi ada kesombongan. Sombong, Iya, bangga. ada kesombongan. Iya. Ternyata mereka memang dibiarkan sama Tuhan karena mereka tidak bertobat. Mereka akhirnya menderita, sangat menderita. Kasihan. Ya, ada kesakitan, kelaparan dan sebagainya. Iya, benar sekali. Bu. Karena mereka tidak bertobat, Tidak Bu Yayen, taat juga ya Bu Retno ya. Padahal yang pertama tadi bertobat. Iya. Dan akhirnya kita harus gini Bu Yayen. Jangan kita merasa begitu aku, hebat, gitu enggak. Tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya dengan hati yang mengasihi Tuhan, tidak merasakan dan menonjolkan kehebatan kita. Kita harus tetap bertobat. Kita itu enggak pernah enggak bersalah loh Ben ya. Jangan bangga dulu ya Bu Retno ya. Gitu loh ya. Jadi anak-anak, 2 penglihatan tadi itu, yang satunya memang mereka berdosa, tapi mereka bertobat. Yang tinggal di Yehuda, mereka tidak bertobat, mereka tidak merasa berdosa. Dan akibatnya Mereka menderita. Karena itu, biarlah kita senantiasa menyelidiki hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi Bu Yayen ya. Iya. Yeremia kan senantiasa dibentuk. Iya, dibentuk. Dia mau dibentuk terus harus ya. senantiasa dibentuk. Tidak ada kita itu, aku hebat, sempurna dan sebagainya, tidak. Oke Bu Yayen, itu firman Tuhan pada pagi ini. Pada pagi hari ini. Bu Yayen mau menambahin? Kenapa? Mau menambahin itu yang sama saja seperti yang sama Bu Retno ya, sama saja seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh harus mau dibentuk oleh Allah. Jadi kita jangan mau belajar terus istilahnya ya. Betul. Terus-terusan mau belajar sehingga karena hidup ini tidak gampang Bu Retno. Ya kan? Hati kita harus senantiasa selalu mengasihi Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan satu hal, Tuhan tidak pernah akan
meninggalkan kita Meninggalkan kita. setiap, dan Tuhan setiap saat akan menemani kita, melindungi kita. Iya. Ya, tapi dengan catatan kita yang harus mencari Tuhan. Mencari Ya, Tuhan kan? dan Jangan jenuh-jenuh ya, Oh, Bu Rita, iya, ya. betul. Ya. Oke, anak-anak, itulah firman Tuhan, dan biarlah kita senantiasa berdoa, membaca firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itulah kita mengerti, kita tahu kehendak Memahami. Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya. Dan juga Oke. memberi kekuatan ya kepada Betul. kita. Anak-anak, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Yeremia 24 ayat 7a. Sekali lagi Bu Retno, Ya, diulangi lagi. Yeremia Ya. 24 ayat 7a. Yuk. Tuhan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Lagi ya. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Itu ya ayat hafalannya. Ya, Bu Oki, Ya, Bu ini Dita. tiba saatnya untuk kita memberi persembahan. Iya, untuk lagunya Bersyukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Mari anak-anak, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang sudah kami terima selama ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah minggu ini, Bu Oki. Sedih ya mau berpisah lagi dengan Iya. anak-anak. Tapi kita mau menyanyikan lagu dulu ya, Bu Oki. Iya, Bu Tika. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua.
Untuk mengakhiri ibadah anak pada pagi ini, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian, juga melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, meskipun kondisi saat ini kami ibadah masih online Tuhan, tapi kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat anak, Engkau memberkati PJA, Engkau memberkati juga tim multimedia, biarlah Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah anak pagi ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Berikut adalah langkah-langkah untuk pencegahan penularan virus corona. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun selama 30 detik setelah atau akan menyentuh sesuatu. Kedua, menggunakan masker ketika sakit dan akan berpergian keluar rumah. Ketiga, hindari melakukan kontak fisik terutama bagian tangan. Keempat, hindari menyentuh bagian wajah menggunakan tangan. Kelima, ketika batuk dan bersin, tutupi menggunakan lengan siku bagian dalam. Keenam, menjaga jarak satu sama lain sejauh 1 hingga 2 meter. Yang ketujuh, jika tidak ada kepentingan mendesak, stay at home atau di rumah saja. Yesus sayang semua.